Kalau harganya di daerah-daerah tertentu di Jawa gitu relatif lebih murah karena distribusi. Pertanyaannya how to distribute, ini nggak mudah, kompleks sekali. Kita bawa barang berbahaya, mudah terbakar, jadi kita harus hati-hati supaya masyarakat bisa menikmati BBM yang satu harga kita bisa bawa. Pemerintah melalui PT Pertamina Persero telah mengupayakan harga bahan bakar minyak BBM yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Sebagai bentuk pemerataan, maka BBM satu harga hadir di tengah masyarakat. Tujuannya ya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu kita tahu bahwa masyarakat kita ini sangat diverse, sangat beragam, terutama yang daerah di pinggiran, ya, daerah tertinggal 3T itu sangat membutuhkan hal ini. Nah, kalau harganya di daerah-daerah tertentu di Jawa gitu relatif lebih murah karena distribusi. Jadi negara kita yang berbentuk archipelago ini diketahui juga, dipahami juga oleh internasional. Pertanyaannya how to distribute, ini nggak mudah, kompleks sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan harga minyak yang saat ini tinggi seperti itu? Jadi kita sedikit melihat tahun 2022 ini target kita tambahannya 92 lokasi, ya. Nah, tentu BBM satu harga ini, walaupun kita lihat ada dinamika saat ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk melaksanakan ini, ya, karena pertumbuhan di daerah-daerah itu akan membantu juga perekonomian nasional nanti. Sejak 2017 hingga tahun 2021, realisasi sebaran SPBU BBM satu harga meliputi 321 lokasi. Sepanjang tahun 2022, PT Pertamina Persero menargetkan sebanyak 92 SPBU terbangun di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya program BBM satu harga ini membuktikan bahwa pemerintah ini tetap menjaga ketahanan energi nasional kita, termasuk juga ke wilayah-wilayah yang 3T tersebut. Dari sisi ekonomi bisa memberikan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar, ya kan. Terus juga dengan demikian biaya operasional di sana juga semakin berkurang, gitu kan. Jadi saya kira secara sektor energi saya kira sudah sangat bagus. Ke depan untuk program ini perlu ditambah lagi titik-titiknya, terus juga diperluas lagi gitu kan ya, dan sehingga
Indonesia dengan saat ini yang terutama di Indonesia bagian timur dan juga Papua yang sekarang bertambah lagi jumlah provinsinya, saya kira ini harus benar-benar mendapatkan perhatian. Titik-titik tersebut harus menjadi perhatian. Karena kenapa? Dengan demikian saya harapkan nanti ini juga bisa bicara tentang dampak keamanan. BBM satu harga menjadi penanda bahwa merdeka energi nyata adanya. Tetapi butuh proses panjang dan tak kenal lelah untuk menghadirkan setetes energi hingga ke pelosok negeri. Distribusi ini kuncinya memang. Bagaimana kita mengintegrasikan semua moda transportasi yang ada, baik darat, laut, udara, yang ada di Indonesia ini untuk mendistribusikan itu hingga ke wilayah-wilayah yang 3T tersebut lah. Memang Papua ini memiliki karakteristik dari wilayah yang sedikit berbeda ya, terutama ketika kita bicara infrastruktur, di mana infrastruktur jalan misalnya di sana, jangan kita membayangkan seperti yang ada di Pulau Jawa, apalagi di Jakarta gitu ya, kita bisa menjangkau dari suatu daerah ke daerah lain dengan mudah, misalnya dengan darat, jalan transportasi darat. Di sana tidak seperti itu gitu. Tapi memang itu kan belum bisa menjangkau ke seluruh wilayah di Papua, dan itulah yang menjadi tantangan. Ya memang kita mengoptimalkan moda transportasi dan distribusi yang ada di Pertamina. Misalnya kami punya depo-depo yang ada di wilayah Papua, misalnya ada di Sorong, ada di Jayapura, dan sebagainya. Itu kita gunakan sebagai salah satu titik supply point di wilayah Papua. Papua ini kita prioritas, dan memang tantangannya paling besar. Harapannya kalau kita bisa melaksanakan di Papua, di tempat lain juga kita bisa laksanakan gitu ya. Kita pasang patok untuk mobil, kadang motor juga kita dorong, jatuh beberapa kali kalau untuk kendaraan di sini. Kalau kita naik kendaraan, ya lebih banyak dorong motornya, dorong kendaraannya.